Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Senang sekali saya Yusita bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam program Expose, lebih dekat, lebih santai. Tempat di mana kita bisa membahas segala hal yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Pemirsa, berbicara mengenai sejarah Indonesia, ternyata sejarah Indonesia adalah sejarahnya anak muda. Kenapa bisa seperti itu? Karena setiap peristiwa signifikan bagi tanah air ini adalah bentukan anak muda. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober yang memiliki arti sangat mendalam serta semangat yang sangat tinggi untuk para pemuda di Indonesia. Nah pemirsa, sesuai dengan tema Expose kita kali ini, yaitu Bersatu Bangun Bangsa dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda, kita akan mengetahui banyak hal terkait pemuda dan Indonesia bersama dengan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat datang dari perwakilan Ketua KNPI Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Pekalongan, Ibu May Amna Hijriati. Ya. Betul? Ya, Mbak. Oke. Selamat Ibu May, siang ya. Selamat siang. Baik. Terima kasih Ibu sebelumnya sudah bergabung bersama kami Ibu di Expose. Ya. Bagaimana Ibu kabar hari ini? Alhamdulillah Mbak, sehat-sehat ini. Oke, luar biasa ya. Ibu May terlihat sangat anggun dan cantik pemirsa. Seperti saya yang di sini ya. 11-12 lah. 11-12 ya Bu ya. Kita harus mengikrarkan semangat pemuda ya. Semangat pemuda, betul sekali. Oke, di samping Ibu May ada dari Ketua Gerakan Taruna Anti Narkoba yaitu Mas Adianto Henry Setiawan. Terkenalnya Mas Hendrik. Mas Hendrik. Wih, luar biasa. Mas Hendri, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dengan cuaca yang panas nih di luar, tapi tetap kita semangat. Baik, tadi katanya dari Semarang menuju ke sini? Iya betul, kebetulan juga barusan sampai Pekalongan, terus tadi di komunikasi jadi langsung saja. Langsung ya, terbang. Masya Allah semangatnya tidak pernah pudar pemirsa. Patut kita contoh. Baik, Ibu dan Mas, kita akan berbincang mengenai tema yang sangat menarik kali ini, yaitu Bersatu Bangun Bangsa dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda. Namun sebelum itu saya ingin mengetahui sedikit saja tentang KNPI itu sendiri. Profil sedikit saja, nanti disambung oleh Mas Henry terkait dengan Gerakan Taruna Anti Narkoba. Dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Ayu ya. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, jadi mohon maaf karena Bapak Ketua berhalangan untuk hadir karena ada tugas lain. Jadi ditugaskan ke saya kebetulan Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan di DPD KNPI Kota Pekalongan. Nah, kebetulan kalau untuk KNPI Kota Pekalongan itu sendiri, itu sebenarnya sebuah manifestasi dari OKP yang ada di Kota Pekalongan. Jadi organisasi kepemudaan, dan kita tergabung dari kurang lebih 34 OKP yang ada, yang itu masing-masing OKP ada istilahnya ada ini ya, duta yang masuk di dalam kepengurusan KNPI DPD KNPI Kota Pekalongan. Itu mungkin Mbak. Baik, terima kasih. Mungkin bisa menjadi knowledge untuk pemirsa yang ada di rumah ya Ibu ya May. Oke, selanjutnya Mas Henry terkait tentang Taruna, Gerakan Taruna Anti Narkoba, ini profil singkatnya seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi kami atau saya dari Gerakan Taruna Anti Narkoba Kota Pekalongan, ini adalah sebuah wadah organisasi kepemudaan. Kita berawal lahir dari Karang Taruna Kota Pekalongan yang merasa punya beban juga terhadap Kota Pekalongan dan Indonesia dalam hal ini terkait dengan maraknya peredaran narkoba yang khususnya ada di Kota Pekalongan. Mungkin kami akhirnya menjadikan sebuah wadah, menjadi sebuah perkumpulan, menjadi Gerakan Taruna Anti Narkoba yang mempunyai tugas adalah memfasilitasi dan juga mensiarkan. Jadi terkait dengan penyalahgunaan narkoba, baik para kalangan muda maupun anak-anak serta masyarakat umum. Jadi tugas kami adalah mensiarkan terkait dengan upaya penanggulangan narkoba khususnya di Kota Pekalongan, dan juga kami bermitra dengan pemerintah terkait dengan sosialisasi dan juga publikasi terkait dengan penyalahan gunaan narkoba yang ada di Kota Pekalongan. Mungkin sepintas itu, dan juga kebetulan
Gerakan Taruna Anti Narkoba ini juga terdiri dari beberapa kepengurusan yang ada di tingkat kelurahan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sepintas dengan Gerakan Taruna Anti Narkoba Kota Pekalongan. Baik, berarti untuk Gerakan Anti Narkoba dan kemudian KNP ini sangat berkaitan dengan tema kali ini ya, Bu? Iya. Oke, langsung saja untuk pertanyaan. Oke. Di dalam Sumpah Pemuda ini, bagaimana seorang Ibu Mai memaknai Hari Sumpah Pemuda? Iya, oke. Sumpah Pemuda ya, Mbak. Jadi kalau katanya Bung Karno ya, Mas Hendrik ya, katanya jas merah gitu ya. Jas merah? Iya, jangan sekali-kali melupakan sejarah gitu. Kalau tidak salah itu disampaikan waktu, kapan tuh Mas Hendrik? Hari ulang tahun Republik Indonesia tahun 1966 kalau tidak salah. Jadi jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi saya kira memaknai Sumpah Pemuda itu semacam kita kembali ke masa lalu seperti itu. Bagaimana para pemuda Indonesia waktu itu, dan juga di situ ada perkumpulan pelajar-pelajar Indonesia gitu kan, yang juga pemuda-pemuda Indonesia. Di situ ada Yong Java, kemudian ada Yong apalagi Batak, Ambon dan seterusnya. Kemudian mereka berkumpul begitu kan, memiliki visi yang sama. Ternyata kita memiliki nasib yang sama, penderitaan yang sama waktu itu. Dan disitulah menjadi sebuah semangat untuk bersatu, yang menjadi sebuah trigger gitu kan, pemicu untuk akhirnya tumbuh sebuah gerakan kemerdekaan Republik Indonesia gitu kan, yang sampai akhirnya di tahun 1928 waktu itu kan ada rapat sampai 3 kali seperti itu, sampai akhirnya mereka semuanya bersepakat, akhirnya muncullah deklarasi Sumpah Pemuda itu. Jadi kalau menurut saya pribadi, bahwa Sumpah Pemuda ini ya tadi semacam itu adalah trigger kita, pemicu kita. Terus adalah sebuah revitalisasi bahwa dulu loh pemuda itu memang memiliki peran yang sangat luar biasa untuk perannya dalam hal kemajuan, dalam hal kemerdekaan Republik Indonesia. Yang semangat itu mestinya tetap harus kita rawat sampai saat ini, supaya pemuda masa kini pun harus ingat tadi jas merah tadi, supaya ketika sekarang ini ada masalah-masalah keutuhan bangsa itu kembali menengok ke masa lalu. Bagaimana semangat para pemuda saat itu membangun bersama untuk mewujudkan menjadi embrio gerakan kemerdekaan Republik Indonesia. Gitu Mbak, jadi trigger revitalisasi semangat pemuda pada saat itu untuk kita ambil sampai saat ini. Luar biasa, trigger pemirsa. Iya. Baik, Mas Hendri, di tengah hiruk-pikuk permasalahan yang ada di Indonesia dan Kota Pekalongan, saya yakin Mas Hendri juga memiliki salah satu cara untuk memaknai Hari Sumpah Pemuda. Itu seperti apa? Makna Sumpah Pemuda yang kali ini yaitu tadi sesuai dengan temanya, bersama membangun Indonesia ataupun apapun itu, ini ada menjadi tanggung jawab kita bersama. Khususnya kami tadi saya sampaikan bahwa musuh terberat kita untuk saat ini yang ramai adalah narkoba. Baik ada isu terkait dengan kebinekaan dan sebagainya, tapi tidak luput yang marak adalah saat ini adalah narkoba, khususnya di Kota Pekalongan. Nah ini menjadi semangat kami dari Gerakan Taruna Anti Narkoba memaknai Sumpah Pemuda, yaitu mensiarkan tadi Mbak, mensiarkan terkait dengan upaya atau bahaya narkoba yang ya kalau bilang mudah didapat tentunya kok ternyata di Pekalongan ada. Nah, kalaupun itu susah, tadi di Pekalongan juga ada. Nah inilah menjadi bentuk keprihatinan kami dari Gerakan Taruna Anti Narkoba yang semangatnya untuk mensiarkan, mensosialisasikan terkait dengan bahaya anti narkoba di dalam memaknai Sumpah Pemuda itu sendiri. Karena sebagian penikmat narkoba itu dari kaum-kaum muda, dan kami pun lahir dari kaum-kaum muda yang prihatin terhadap upaya masih maraknya penggunaan narkoba, baik itu pengedar maupun pemakai itu sendiri. Ini merupakan
tanggung jawab kita bersama. Nah, dari kami pun ini adalah latar belakang dari terwujudnya Gerakan Taruna Anti Narkoba, dan kebetulan ini menjadi apa ya, terkait dengan ada perda yang di Kota Pekalongan terkait dengan narkoba. Nah, ini kami sangat mendukung sekali terkait dengan upaya pemberantasan narkoba di Kota Pekalongan. Jadi semangat kami karena organisasi kami adalah spesifiknya hanya untuk memerangi narkoba, mensosialisasikan penggunaan narkoba, ini adalah menjadi tanggung jawab kami. Dan mungkin yang di Kota Pekalongan baru kali ini ada organisasi yang fokus kepada mensiarkan terkait dengan penggunaan narkoba atau penyalahgunaan narkoba. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan hanya dari kami, mungkin nanti dari KNPI atau organisasi-organisasi kepemudaan yang lain, memaknai semua, baik memaknai kemerdekaan dan juga memaknai Sumpah Pemuda. Ayo kita berantas narkoba khususnya di Kota Pekalongan. Ya, karena kemarin ya pernah ada itu anak sekolah yang ada di Kota Pekalongan merasa prihatin ya, karena itu juga pernah kami adakan semacam seminar atau talk show yang pada saat Hari Anti Narkoba. Jadi ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kami sebagai kaum muda sebenarnya. Tidak hanya kita melawan apa ya, mungkin nasionalisme dan sebagainya, tapi kita harus juga fokus kepada narkoba. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jadi makna itu juga sama-sama kita bareng-bareng, karena setiap organisasi mungkin punya visi misinya sendiri-sendiri. Nah, dari kami fokus hanya untuk ke penyalahgunaan narkoba, stoplah narkoba khususnya ada di Kota Pekalongan. Dan itu juga pas untuk momentum, tidak hanya untuk Hari Sumpah Pemuda saja ya, Mas Hendrik ya. Tapi itu diperangi ya terus selamanya. Jadi bukan cuma tanggung jawab kami, tentunya ada organisasi kepemudaan. Kalau tadi saya dengar dari KNP ada sekitar 30-an OKP. Nah, itu merupakan juga tanggung jawab kolaborasi. Tanggung jawab kita bersama lah. Jadi mungkin nanti next kita bisa kolaborasi tentunya untuk mensiarkan ya kepada masyarakat dan juga kaum muda, kaum milenial. Kaum seperti kami ya. Iya, saya juga, Mbak. Masih pemuda ya? Iya. Masih 30 tahun ya? Iya. Karena pemuda itu kan kalau sesuai undang-undang 30 tahun. 30 tahun. Walaupun pengurusnya sudah lebih 30 tahun. Iya. Undang-undangnya sampai 30 tahun. Oke, baik. Jadi terkait tentang narkoba dan kemudian trigger yang Ibu sampaikan di Hari Sumpah Pemuda, saya ingin bertanya mengenai bagaimana tanggapan atau opini Ibu terkait tentang tema kita kali ini, yaitu tema yang diusung juga untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda, Bersatu Bangun Bangsa. Bersatu Bangun Bangsa. Ya. Oke. Ibu Mei. Kalau untuk terkait tema ya, berarti bersatu membangun bangsa. Ini mungkin juga tadi nyambung ya, tadi yang disampaikan ke Mas Hendrik bahwa sebenarnya power terbesar itu adalah ya ketika kita saling bersama-sama berkolaborasi gitu kan. Katanya sekarang eranya tidak kompetisi ya Mas, tapi eranya adalah kolaborasi. Iya. Jadi bagaimana tema tadi yang seperti tema tadi kita ya bareng-bareng gitu. Apalagi kalau KNPI untuk kepengurusan saat ini yang dipimpin oleh Pak Mustafa itu memang di situ semua OKP dirangkul seperti itu. Jadi harapannya ya dengan bergabungnya beberapa OKP ini, di situ kita bisa bersinergi, bisa berkolaborasi untuk melaksanakan program-program yang memang itu baik untuk kemajuan dari pemuda terutama yang ada di Kota Pekalongan, seperti itu Mbak. Jadi bagaimana kita berkolaborasi begitu, bersinergi itu kan, itu untuk sesuai tema yang kita bangun ini, sehingga power atau ikhtiar kita bersama untuk mewujudkan kota yang ramah pemuda ya, itu yang sebenarnya disyaratkan dari peraturan daerah ya, yang semoga di follow up menjadi peraturan wali kota, semoga kedepannya seperti itu Mbak. Baik, Mas Henry ingin menambahkan terkait opini dari Ibu Mei. Iya, terkait dengan tadi yang disampaikan oleh rekan kami dari KNPI. Jadi apapun itu ormas maupun OKP ataupun apapun yang lainnya, tadi telah disampaikan bahwa kita sudah tidak saatnya untuk berkompetisi. Ya.
kita adalah berkolaborasi sesuai dengan tema pada saat Sumpah Pemuda kali ini. Jadi apapun itu kita merangkul semua organisasi untuk Kota Pekalongan, karena kita lahir besar dan mungkin akan meninggal di Kota Pekalongan. Ini menurut tanggung jawab kita bersama. Jadi dari tanggung jawab para pemimpin organisasi tentunya untuk memberikan citra terbaik untuk Kota Pekalongan itu sendiri dengan cara yang mungkin berbeda. Ada yang mungkin dengan cara seni, ada yang mungkin dengan cara seperti kami, atau mungkin dari KMP yang skupnya luas, karena mempunyai 30-an OKP. Jadi tidak cuma OKP kepemudaan, mungkin ada kemahasiswaan dan juga lainnya. Kita rangkul, kita bareng-bareng, kita kolaborasi mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih baik. Karena ya ini ya, kita cintai Kota Pekalongan kita bersama. Mungkin itu, Mbak. Luar biasa. Kita break terlebih dahulu, Ibu dan Mas ya. Nanti kita sambung lagi. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Ya pemirsa, Anda masih bersama dengan saya Yusita, dengan kedua narasumber yang ada, yaitu Ibu Mei dan Mas Hendrik. Ya. Kita bertemu lagi di segmen ini, membahas tentang Hari Sumpah Pemuda. Untuk Ibu Mei dan Mas Hendrik, mungkin saya ingin bertanya terkait tadi juga pertanyaan kita, bagaimana Sumpah Pemuda, makna dan lain sebagainya kita sudah bahas di awal segmen. Dan sekarang saya ingin bertanya tentang deklarasi Sumpah Pemuda kepada Ibu Mei. Tentunya memiliki beberapa makna yang terkandung. Jadi 3 ikrar itu tidak hanya diucapkan dalam upacara saja yang biasa kita ikuti untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Namun ada makna atau ruh untuk membangkitkan semangat para pemuda di Indonesia, khususnya di Kota Pekalongan. Menurut Ibu, bagaimana makna tersebut? Makna deklarasi Sumpah Pemuda ya. Kalau secara konklusinya kan memang satu tanah air. Ya, kan? Kami putra-putri Indonesia, bangsa dan satu bahasa. Betul. Gitu kan. Artinya dengan memiliki rasa kesamaan yang sama seperti itu kan akhirnya dari makna deklarasi ini adalah kita pemuda itu ya merasa harus punya semangat yang sama, itikat baik yang sama untuk ya kemajuan, terutama kalau kita skupnya kecil Pekalongan, ya kemajuan untuk Kota Pekalongan tercinta. Betul. Seperti itu. Jadi dengan adanya deklarasi itu untuk kita pemuda, terutama kita yang di Kota Pekalongan, ya berarti bagaimana semangat Sumpah Pemuda itu kita menjadi tetap pemuda yang tadi sebagai pelopor gitu kan. Kemudian juga memiliki tanggung jawab terhadap sekitarnya seperti itu. Kalau misalnya ini marak digitalisasi, berarti literasi digital kita juga harus kita ibaratnya berpikir kritis gitu ya. Betul. Tidak hanya sekedar euforia yang viral, yang ikut-ikutan seperti itu. Jadi makna deklarasi ini ya kembali lagi sesuai ruhnya adalah bagaimana kita punya kemampuan, kepekaan, kepedulian gitu kan untuk menjadi pelopor gitu. Karena memang pemuda seperti tadi Mas Hendrik dari Semarang langsung ke sini, itulah pemuda, punya spontanitas yang tinggi, punya kemurnian, idealisme gitu. Yang itu memang harus kita kanalisasi, kemudian kita tumbuhkan, kemudian kita arahkan gitu. Sehingga ya biar kita selamat gitu ya jadi pemuda gitu ya Mas Hendrik ya. Tidak menjadi pemuda yang menjadi masalah gitu kan, justru menjadi masalah, tapi kita menjadi pemuda yang selamat, yang memang akhirnya kita menjadi sebagian penyelesai masalah dalam lingkungan kita, agent of change gitu kan. Patut saya garis bawahi, agent of change ya, seperti itu. Kalau Mas Hendrik sendiri terkait hal tersebut bagaimana? Ya tinggal kita sebagai pemuda yang khususnya di Kota Pekalongan, tadi telah sampaikan agent of change ya. Pemuda adalah gerakan perubahan. Kalau tidak dari kita tidak awali dari kita, ya mungkin yang lain juga kita tidak akan tahu. Makanya dimanapun kita harus mensosialisasikan dan juga tentunya kita meregenerasi. Ya, itu yang paling terpenting. Jangan sampai
pemuda-pemuda yang potensial di tingkat bawah ya, tidak bisa naik ke atas karena didominasi hanya si A saja. Ya. Jadi kita pun selaku pemuda paling tidak memberikan ruang kepada mungkin pemuda yang lain untuk menjadikan sebuah mereka adalah agen perubahan. Karena mereka yang nantinya akan meneruskan kita. Ya. Regenerasi itu sangat penting bagi kami dan juga mungkin bagi teman-teman organisasi yang lain. Jadi jangan berbanggalah kita menjadi pemimpin tanpa bisa meregenerasi pemuda yang lain. Jadi agen perubahan bukan berarti kita bisa memberikan sebuah perubahan atau tidak, tapi kita memberikan contoh. Tidak mungkin, contohnya saya, tidak mungkin saya akan jadi pelopor terus ya. Tentunya kita akan menjadi tua. Kita berikan sebuah regenerasi kepada pemuda yang lain. Ya. Karena sebuah role organisasi pemuda itu tentunya adalah tadi mewujudkan pemuda-pemuda yang lain untuk tampil dan mau mengisi ya kan dengan hal-hal yang positif ataupun tentunya bisa bermanfaat sumbangsih untuk Kota Pekalongan. Iya, itu saya setuju banget. Yeah, karena saya juga berasal dari bawah, Mbak. Jadi saya berasal dari bawah hingga yang mungkin saat ini kalau dibilang orang sudah tahu saya ya karena kita menitinya dari bawah. Iya. Nah, saatnya kita juga meregenerasi teman-teman yang ada di mungkin ada masih di tingkat RT ataupun RW ataupun kelurahan. Kita ajak bareng-bareng, kita ajak berorganisasi terkait dengan kepemudaan dan yang lainnya yang nantinya untuk mengisi, meregenerasi kita. Jadi maka dari Sumpah Pemuda ya bagi saya adalah selain dari agen perubahan juga regenerasi tentunya. Nggak mungkin kalau karena tadi disampaikan bahwa undang-undang kepemudaan juga sudah dipentokkan usia 30. Ya kan? Berarti tentunya yang lebih dari 30 ya kudunya mundur kan gitu. Harus merelakan, meregenerasikan. Jadi itu. Makanya kita memberikan kesempatan pemuda-pemuda yang lain untuk ayo mengisi ya, mengisi hal-hal yang positif untuk Kota Pekalongan. Sebelum nantinya mungkin ke skupnya luas ke Indonesia, tapi setidaknya kita berasal dari Kota Pekalongan, kita memberikan nama terbaik untuk Kota Pekalongan. Mungkin itu Mbak yang bisa kami sampaikan. Luar biasa. Untuk Ibu Mai, menurut Ibu terkait tentang semangat pemuda yang harus terus dikobarkan setiap saat. Di era seperti ini bagaimana caranya untuk mengobarkan semangat itu? Mengobarkan semangat, berarti merawat gitu ya, merawat semangat gitu ya. Artinya kalau merawat itu yang pasti memang untuk tetap semangat ya pasti fastabiqul khairat ya. Artinya berlomba-lomba dalam kebaikan dan juga saling mengingatkan gitu ya. Reminder, nah, to order ya Bu ya. Iya. Nah di situ berarti butuh ruang, butuh media gitu ya. Artinya tadi sudah ada peraturan daerah, tinggal nanti juga tadi diikuti peraturan wali kota misalnya seperti itu. Berarti harus ada ruang-ruang media untuk bagaimana istilahnya kalau saya bahasanya mengkanalisasi, menyalurkan potensi-potensi yang ada di pemuda tadi. Misalnya Mas Hendrik yang fokus di narkoba misalnya. Ada yang mungkin dia suka berkesenian, berarti disitulah dimasukkan. Tapi roh juga nasionalismenya tetap harus dikobarkan di situ. Artinya tidak hanya sekedar berkesenian, tapi juga bagaimana jiwa nasionalismenya, patriotismenya itu juga menjadi sebuah visi dalam komunitas-komunitas, misalnya kepemudaan seperti itu. Berarti yang pertama adalah mengobarkan itu tadi kan berarti harus ada medianya. Ya, betul. Kalau ada medianya kan berarti di situ ada ibaratnya tadi ada kompetisi, ada juga saling mengingatkan gitu kan. Itu ada media, ada panggung tadi ya. Regenerasi kan juga butuh panggung gitu. Kita kasih panggung. Kayaknya butuh ruang gedung pemuda gitu ya. Yang punya artinya saya suka berkesenian, saya suka olahraga, saya suka politik kayak gitu kan. Ada panggung-panggungnya. Yang itu perlu kita kanalisasi, kita kasih ruang gitu. Jadi itu yang pertama. Jadi kita butuh tadi ya media itu. Kemudian yang kedua ya berarti tadi ya
environment-nya, lingkungan yang juga mendukung. Environment, oke, Iya. baik. Tadi kalau Karang Taruna itu dari tadi tingkatan misalnya dari bawah ya, RT, RW, berarti kan lingkungan dari yang terkecil, misalnya keluarga, itu kan juga mempengaruhi juga ya. Medianya, ruangannya, kemudian juga lingkungan yang mendukung, yang mensupport. Yang kemarin memang harapannya Pekalongan itu ramah pemuda gitu. Kalau ramah anak udah biasa, ini ramah pemuda. Itu saya kira sangat bagus sekali. Kalau itu tidak hanya sekedar wacana, tapi kemudian nanti bisa benar-benar diaplikasikan di di sektor-sektor terkecil gitu kan, di lokus-lokus terkecil, di RT atau mungkin karena memang di pemberdayaan itu biasanya kan berhasil atau tidak itu indikatornya adalah lokus yang terkecil. Misalnya ada pilot project lah, misalnya di daerah mana, kelurahan mana, udah ini misalnya tadi ya RT ramah pemuda begitu, bagaimana gitu kan, berarti kan lingkungannya tersetting. Kalau di situ berarti ada juga tempat kreativitas untuk pemuda. Misalnya ada wifi yang difasilitasi tapi benar-benar untuk kebaikan seperti itu, keterampilan gitu. Itu saya kira itu Mbak. Jadi pertama adalah medianya, kemudian yang kedua tadi adalah lingkungan, yang ketiga juga tadi dukungan regulasi yang ada. Kalau regulasi otomatis stakeholder yang ada seperti pemerintah, masyarakat itu kan nanti kita saling sengkuyung bersama seperti itu. Itu untuk merawat kepemudaan, semangat kita tetap berpemudaan gitu. Itu, baik, Mbak. Luar biasa. Mas Hendri, berkaitan dengan pertanyaan tadi sebelumnya, ini tentang program kerja dari Gerakan Taruna Anti Narkoba untuk empowering, pemberdayaan pemuda-pemudi khususnya di Kota Pekalongan, itu seperti apa di Gerakan Anti Narkoba ini? Jadi di kami Gerakan Taruna Anti Narkoba yang paling utama adalah satu, memberdayakan masyarakat baik di tingkat sekup ke bawah dari RT, RW hingga tingkat kota terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Dan juga agenda tahunan kami adalah setiap tahunnya pada saat memperingati Hari Anti Narkoba kita selalu mensosialisasikan. Kita sudah beberapa tahun ini kita melaksanakan kegiatan seperti diskusi publik. Publik. Kemarin pada saat Hari Anti Narkoba yang kemarin kita laksanakan di Kisos dengan narasumber dari BNN Kabupaten Batang, terus juga dari Sat Narkoba Kota Pekalongan yang pada saat itu masih marak kasus yang anak sekolah. Anak sekolah. Nah, baik. Ini menjadi keprihatinan kami pada saat itu kita memberikan sebuah sosialisasi perwakilan pemuda di tingkat kelurahan untuk hadir biar nanti mereka yang akan mensosialisasikan di tingkat wilayahnya masing-masing. Jadi dan juga selain itu kita mengadakan pada saat kemarin 2 tahun yang lalu ya, kita ada COVID dan sebagainya, kita pada saat Hari Anti Narkoba kita aktif membagikan baik itu masker, pamflet dan juga mensiarkan brosur-brosur yang kita bagikan. Ya. Nah, kemarin pada saat yang 2 tahun yang lalu pada masih masa pandemi, terus juga masih bulan puasa, kita memberikan sosialisasi itu mungkin di perempatan atau di daerah-daerah tertentu kita membagikan brosur, bagikan masker dan juga takjil yang tentunya kita mensiarkan kepada masyarakat untuk sama-sama menjauhi narkoba. Karena tadi pengguna narkoba itu adalah anak-anak, pemuda. Kita sasarannya itu. Walaupun kita nggak tahu mereka cari duitnya dari mana, tapi dengan penasaran ternyata kok mereka bisa kan gitu. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama terkait dengan penyalahgunaan anti narkoba, khususnya kita loh yang saat ini masih, kalau saya masih katakan saya masih pemuda terus kan gitu. Ya kan. Kalau tua ya tentunya sudah regenerasi karena kita masih belum bisa memberikan yang terbaik lagi untuk Kota Pekalongan. Jadi makanya di organisasi kami setiap tahun pasti mensosialisasikan itu dan tentunya dengan berbagai anggaran tersendiri ya, kita juga mengadakan kegiatan di tingkat kelurahan bekerja sama dengan dinas atau instansi terkait khususnya yang ada di Kota Pekalongan. Jadi kita diberi ruang kepada OPD dari Kota Pekalongan untuk ikut mensosialisasikan di tingkat kelurahan. Jadi itu tentunya kita mensiarkan itu tadi Mbak yang terkait dengan bahaya anti narkoba. Karena
sasarannya adalah pemuda. Ya. Ya, tanggung jawabnya tidak cuma tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita yang ada di sini. Mungkin dari KNPI atau dari organisasi yang lain. Tidak cuma kami dari Gerakan Tari Anti Narkoba yang akan mensosialisasikan. Jadi itu yang kami sampaikan. Kami juga masih merancang satu kegiatan yang tentunya akan kami laksanakan di tahun ini terkait dengan sosialisasi anti narkoba. Kita tidak mensosialisasikan di hari anti narkoba itu sendiri, mungkin nanti di akhir tahun kita akan melaksanakan hal yang sama terkait dengan pencegahan narkoba khususnya di Kota Pekalongan. Mudah-mudahan siswa yang kemarin marak di Kota Pekalongan tentunya sudah tidak ada, jadi biar kita zero narkoba. Zero narkoba, luar biasa itu. Memang harus diperhatikan ya Mas Hendri ya terkait narkoba. Oke, baik pemirsa, kita akan mengobrol lebih dalam lagi. Nanti kita akan ketemu lagi di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dengan narasumber Ibu Mei dan Mas Hendrik. Masih semangat ya Ibu Mei dan Mas Hendrik? Semangat. Luar biasa. Semangat anak muda. Oke, baik Ibu Mei, kita tadi sudah mendengarkan program kerja dari Gerakan Anti Narkoba dari Mas Hendrik tersendiri. Nah, saya ingin mendengarkan apa sih Bu yang menjadi program kerja? Karena kan Ibu sempat berkata bahwa kita perlu wadah, perlu ruang. Nah, apa yang menjadi program kerja dari KNPI itu sendiri dan nanti di tanggal 28 Oktober yang jatuh hari Jumat ini ada apa seperti itu? Baik, Mbak Ayu. Jadi yang kita agendakan ini untuk KNPI Kota Pekalongan adalah besok kita upacara gitu ya. Jadi upacara peringatan Sumpah Pemuda, nanti dilanjutkan semacam peringatan, jadi ada kayak tumpengan gitu ceritanya untuk besok tanggal 28 Oktobernya. Kemudian yang kita rencanakan seperti tahun kemarin juga nanti ada Sarasehan Pemuda. Sarasehan Pemuda. Sarasehan Pemuda yang ini nanti insya Allah diagendakan awal November, yang kita akan datangkan tokoh-tokoh Kota Pekalongan dari Toga gitu. Itu ada dari Ketua PCNU, insya Allah kita agendanya, Ketua PDM Kota Pekalongan, dan juga Bapak Wali Kota Pekalongan. Dan tadi juga melibatkan, karena memang di KNPI itu memang sudah interpretasi dari OKP yang tergabung, itu nanti kita OKP itu bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di Kota Pekalongan, Sarasehan Pemuda gitu Mbak. Baik. Itu rencananya. Iya, itu Sarasehan Pemuda ya, yang bisa menjadi dari program kerja KNPI itu sendiri. Setidaknya secara seremonial kan ada sesuatu yang memang untuk menumbuhkan gitu kan semangat untuk puncak dari Sumpah Pemuda ini, peringatan Sumpah Pemuda ini gitu Mbak. Baik Ibu, dalam prosesnya untuk melakukan program kerja di dalam KNPI, adakah kendala-kendala khusus Ibu yang terjadi? Kalau kendala secara umum sih, alhamdulillah sampai saat ini tidak begitu ini ya. Artinya sampai saat ini juga komunikasi antar OKP yang tergabung juga kita alhamdulillah baik begitu. Artinya tidak ada muncul gesekan-gesekan seperti itu. Jadi paling tidak dari KNPI yang kita memang menaungi tadi beberapa OKP itu ya secara tidak langsung ini adalah media silaturahmi kita dan media untuk meminimalisir gesekan-gesekan kepemudaan di Kota Pekalongan gitu. Dengan adanya KNPI ini ya alhamdulillah bisa menjadi, malah kita bisa komunikasinya baik. Ketika komunikasi baik kan juga nanti keberlanjutan untuk kita melaksanakan program-program yang memang baik untuk pemuda Kota Pekalongan, harapannya juga akan semakin baik gitu ke depannya Mbak. Luar biasa, semoga bisa terlaksana ya Bu ya dengan baik ya. Amin. Mas Hendrik, ini saya ingin tanya juga Mas Hendrik terkait kendala. Mungkin pasti ada kendala dalam memerangi kasus narkoba di Kota Pekalongan, khususnya narkoba ini kan sangat dekat erat dengan kami para pemuda seperti itu. Apa yang menjadi kendala Mas Hendrik? Jadi setiap kali kita melaksanakan kegiatan tentunya kendala-kendala itu pasti ada. Baik
bagaimana kita cara melaksanakan kegiatan sosialisasi maupun nanti kendala-kendala di lapangan. Tapi ini menjadi semangat kami sebenarnya untuk melaksanakan kegiatan mensosialisasikan apapun itu bentuknya, tidak harus dengan sosialisasi secara luas atau semacam diskusi publik dan sebagainya. Kita memberikan edukasi, kita datang di sebuah pertemuan ataupun sebuah perkumpulan untuk memberikan edukasi, itu juga menjadi sarana kami. Dan kalau bicara terkait dengan kendala, tentunya ya kendalanya adalah pada diri kita sendiri. Mau nggak sih kita memberikan informasi terhadap mungkin pemakai narkoba ataupun pengedar narkoba di tingkat wilayahnya masing-masing, ya kan? Kendalanya hanya itu. Jadi ayo, karena jaminan mereka juga akan takut. Karena aku ngelapor ke si A, aku jaminannya opo, kan gitu. Jadi kendalanya ada pada diri sendiri kita. Dan mudah-mudahan para pemuda yang ada di Kota Pekalongan ya tentunya tidak main-main lah menggunakan narkoba, apapun jenisnya, karena narkoba itu banyak. Jadi karena di setiap sosialisasi kami tentunya kita bekerja sama dengan BNN Kabupaten Batang dan juga Sat Narkoba Kota Pekalongan. Kita tidak menggunakan sosialisasi dengan model gambar. Saya selalu meminta baik kepada Sat Narkoba Kota Pekalongan memberikan edukasi dengan bentuk narkobanya, ya kan? Jadi audien ataupun yang kita undang itu tahu ini jenisnya sabu kayak gini, ini jenisnya ekstasi kayak gini, ini jenisnya ganja kayak gini, jenisnya pil hexamer kayak gini. Jadi bentuknya nyata, seperti pada ini lebih dekat, lebih santai. Kalau saya lebih dekat, lebih nyata. Jadi kita memberikan edukasinya tidak cuma gambar. Kalau gambar kita belajar dari Google, ya kan, Google atau smartphone kita bisa. Tapi kalau melihat barangnya secara langsung itu menjadikan kesempatan, gitu loh. Bukan berarti kita kesempatan pengen ngerti, tidak. Tapi setidaknya kita tahu ini loh yang namanya sabu kristal. Karena beda tipis dengan sitrun, kan itu, ya kan. Jangan sampai ngomongnya sitrun ternyata ini adalah sabu. Ini pil ternyata ngomongnya macam-macam. Lah ini kita memberikan edukasinya dengan model-model kayak gitu, Mbak. Jadi ini adalah terobosan kami untuk mensosialisasikan, tidak cuma dengan gambar. Kalau gambar saya yakin siapapun akan bosan melihat sosialisasikan dengan media gambar. Tapi kalau mensosialisasikan dengan barang, mereka akan penasaran, Pak iki opo sih Pak, dan sebagainya. Ini wujud kami untuk memberikan edukasi kepada yang kami undang maupun kepada masyarakat pada saat kami mengadakan kegiatan sosialisasi anti narkoba. Luar biasa Mas Hendrik. Ibu, pertanyaan kali ini sangat krusial, ya. Mengapa sih Indonesia perlu anak muda menurut Ibu? Kenapa perlu anak muda ini, Mas Hendrik? Jadi kayaknya udah dibahas ya di depan ya. Jadi kenapa Indonesia butuh anak muda? Nah itu tadi. Jadi fitrahnya anak muda ini kan rasa ingin tahunya tinggi gitu. Dia masih idealismenya tinggi. Kemudian dia itu spontanitas biasanya. Kemudian juga dia ibarat kata juga masih powerful gitu kan. Kemudian ide-ide itu dia itu harus mewujudkan itu secara konkret gitu. Jadi gercep lah gitu kan. Itu kan anak muda kan seperti itu ya, identik seperti itu. Nah itulah kalau katanya Bung Karno lagi yang di situ merah. Kalau kasih 1000 orang tua, katanya gitu ya. Yang diambil siapa itu? Gunung ya? Gunung mana Mas? Itu kan, gunungnya yang dicabut. Tapi kalau dikasih 10 anak muda, teenagers gitu kan, ternyata apa? Dia bisa mengguncangkan dunia. Artinya dari apa idiom yang disampaikan Bung Karno kita bisa menarik kesimpulan gitu bahwa itulah pemuda. Ibarat kata kayak kita di komunitas aja misalnya banyak yang sepuh-sepuh nggak ada pemudanya ya kayak meleot gitu kan. Jadi kalau ada secara usia di bawah 30 tahun tapi kok masih meleot itu dipertanyakan pemudanya gitu kan. Karena pemuda memang identik gercep gitu kan, rasa ingin tahunya tinggi.
masih kreatif. idealis gitu ya. Iya. Jangan sedikit-sedikit misalnya gitu kan. Jadi masih idealis apa dia aku pengen ini, dia bagaimana sih aku harus mewujudkan gitu kan. Terus kreatif, inovatif seperti itu. Itulah Indonesia memang butuh itu. Kota Pekalongan butuh itu. Jadi butuh sosok-sosok pemuda yang memang idealis, yang dia bisa menggerakkan, bisa sebagai agent of change tadi kan. Dia bisa fokus di masing-masing lini sesuai passionnya. Ibarat kata karena kalau kita berbicara personality kan ada yang memang dia suka desain, dia suka di entrepreneur gitu, dia suka di seni, itu mereka fokus di situ. Nah, insya Allah ketika mereka fokus, saling bersinergi, berkolaborasi, ya insya Allah apa yang memang dicita-citakan menjadi Kota Pekalongan yang maju, Indonesia yang maju gitu kan. Apalagi sekarang bonus demografi kan, tahun 2020 sampai 2035 ini betul. Bonus demografi. Itu menjadi sebuah momen yang luar biasa untuk pemercepatan pembangunan Indonesia. Kalau katanya nih, kalau saya Jepang itu kan piramidanya terbalik ya. Mereka banyak yang tua. Itu bisa jadi kita bisa mengejar mereka. Karena kemarin di COVID itu kan yang sepuh-sepuh yang kapundut ya, meninggal ya. Nah, Indonesia ini bonus nih. 60% loh. Usia 15 sampai 64 tahun kan, bonus. Itu kalau kita benar-benar optimalkan, kita betul-betul kelola dengan baik, ya Indonesia insya Allah jadi negara dikuasa ya. Itu harapannya seperti itu. Tinggal win-win kemauan politiknya gitu. Bagaimana pemegang regulasi benar-benar pemuda ini benar-benar dikasih ruang gitu untuk kita berkembang gitu kan, sesuai passionnya. Idealismenya biar tetap terjaga gitu kan. Itu aja. Jadi tadi medianya harus dikasih panggung, regulasinya juga harus ada, environmentnya juga harus mendukung. Itu Mbak. Gitu, butuh pemuda. Luar biasa, Ibu Mei. Saya jadi semangat hari ini ya. Harus, pemuda harus semangat. Ya, betul sekali. Baik Mas Hendrik, terkait tentang tadi pertanyaan saya ke Bu Mei, apa sih yang menjadi tantangan pemuda sekarang dibandingkan perjuangan pemuda era dulu? Ya, untuk saat sekarang yaitu pemuda hanya melanjutkan, tapi melanjutkan dengan hal-hal yang positif. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Mai aja. Mbak Mai, ya. Kita kan pemuda ya. Mbak Mai terkait dengan apa tadi? Bonus demografi. Pemuda adalah agen perubahan. Ya, tentunya dari kita sendiri yang akan melaksanakan itu. Ruang terhadap pemuda yang ada di Kota Pekalongan, ya, itu juga perlu difasilitasi oleh pemerintah. Saya pernah sampaikan pada saat itu kepada Wali Kota Pekalongan dan juga Ketua DPRD untuk bisa memfasilitasi gedung pemuda. Kalau saya lihat di tetangga sebelah ada gedung pemuda. Itu yang belum terwujud ya? Di Kota Pekalongan mudah-mudahan terwujudlah itu gedung pemuda. Jadi yang saat ini contoh yang ada di OPD sendiri, ada Dinas Pemuda dan Olahraga. Tapi yang fokusnya adalah pemuda mungkin seusia-usia sekolah. Tapi seusia-usia pemuda itu kan kita juga harus ada ruang ya, untuk berkreasi, ya kan? Untuk menyalurkan aspirasinya atau untuk sekedar kita berkegiatan. Nah ini tentunya ini menjadi tantangan kita ya Pak ya. Khususnya dari Kota Pekalongan, mudah-mudahan nanti para pemangku kebijakan yang ada di Kota Pekalongan bisa memfasilitasi, memfasilitasi ruang untuk pemuda. Nah, tadi disampaikan oleh KNPI panjang lebar, jadi tentunya difasilitasi ruang untuk sarana pemuda. Tentunya bisa diwujudkan oleh gedung pemuda yang ada di Kota Pekalongan, karena Kota Pekalongan belum ada ini. Apa hanya gedung pemuda saja, Pak? Tantangannya? Ya, kalau terkait dengan apa, kita nggak usah minta banyak-banyak kepada pemerintah, ya kan? Kita bergerak, kita membuat nama baik Kota Pekalongan itu bisa baik. Kita melangkah dari bangun pagi, mau melaksanakan kegiatan apa, berpikir positif, menjauhi hal-hal yang negatif, bermanfaat untuk Kota Pekalongan itu sudah luar biasa. Ya, karena kita hidup di Kota Pekalongan. Yes, betul. Jadi apapun itu, semangat pemuda yang ada di Kota Pekalongan
dari Pekalongan untuk dunia harusnya. Di sektor manapun, sektor seni, sektor olahraga, terus juga prestasi, ya tentunya itu. Ini adalah menjadikan sebuah tonggak ukur pemuda Kota Pekalongan untuk mendunia, kan itu. Sebelum mendunia ke Indonesia dulu lah, kan itu setidaknya itu dari Pekalongan. Karena kalau lihat Kota Pekalongan ini kan prestasinya banyak. Dan mudah-mudahan semangat pemuda saat ini bisa tumbuh kembang lagi untuk mengisi Kota Pekalongan yang lebih baik. Baik, Mas Hendrik dan Ibu Mei, menuju 2 menit terakhir, pesan dan harapan yang ingin disampaikan di Hari Sumpah Pemuda nanti disambung oleh Mas Hendrik. Oke, persilakan Ibu Mei. Jadi harapannya apa? Tadi mungkin menambahkan tadi yang Mas Hendrik belum sampaikan adalah tantangan itu adalah literasi digital. Itu yang penting di situ. Jadi momen Sumpah Pemuda ini adalah bagaimana pemuda itu tetap kita menjadi pemuda yang cerdas gitu kan. Pemuda yang memang tetap berperilaku baik. Apalagi tantangannya sekarang adalah literasi digital. Itu tidak hanya sekedar bisa mengoperasikan internet gitu kan, HP, gadget gitu, tapi bagaimana kita berpikir kritis, bagaimana kita bisa istilahnya saring dulu sebelum sharing gitu kan. Nah, itu yang perlu. Jadi pemuda sekarang ini semangat untuk membangun di situ karena secara tidak langsung ketika literasi digital kita itu tidak baik, tidak mumpuni, hoax itulah yang menjadi percikan-percikan dari sebuah perpecahan kebinekaan itu Mbak. Jadi harapannya bersatu membangun bangsa di sini adalah literasi digital kita perbaiki kembali. Semangat untuk ya itulah memang tantangan sekarang. Sehingga yang insya Allah yang lain udah bagus lah, prestasi udah bagus. Tapi ya ini tadi eranya memang digital, bagaimana kita literasi digitalnya diperbaiki. Tidak hanya attitude dalam secara fisik, bagaimana kita bertemu, tetapi juga attitude dalam bermedia sosial. Luar biasa, itu yang perlu kita pelajari bersama di sini ya Bu ya. Baik Mas Hendrik, ini sedikit saja, singkat saja, pesan dan harapan yang ingin disampaikan. Iya, terkait dengan pesan terakhir, jadi yang bisa kami sampaikan yaitu adalah kurangi kompetisi, perbanyaklah kolaborasi. Luar biasa. Jadi bagi para pemuda yang ada di Kota Pekalongan, kurangi kompetisi, perbanyaklah kolaborasi, dan jauhi narkoba tentunya, karena narkoba akan merusak diri kita sendiri dan juga nama keluarga tentunya juga, khususnya di Kota Pekalongan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Baik, luar biasa pemirsa, terima kasih. Peristiwa Sumpah Pemuda ini tentunya menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya untuk tetap bersatu membangun bangsa ke arah yang lebih baik. Terima kasih pemirsa, terima kasih Bu Mei, terima kasih Mas Hendrik sudah bergabung bersama kami di Expose. Dan semoga tema kali ini bisa membawa manfaat yang banyak, ilmu yang bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah. Waktunya saya Yusita beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Tetap saksikan Expose hanya di Batik TV. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.